Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Corriere dello Sport memberikan nilai 10 untuk Lautaro Calhanoglu, nilai 9 untuk Yann Sommer, Bastoni, Di Marco Thuram, nilai 8,5 untuk Pavard, Acerbi, Barella, Mkhitaryan. Wah, Barella di bawah Bastoni. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin euforia Scudetto dari dua media besar Italia, Corriere dello Sport dan La Gazzetta. Karena ini fokus pemberitaan dua media besar tersebut, gile, langsung membombardir artikel tentang Scudetto. Beberapa jam setelah pertandingan derby berakhir, ini kayaknya jurnalisnya nggak langsung tidur ya. Mereka langsung buat artikel dan bagus-bagus banget. Gua akan bacain beberapa ulasan menariknya ya teman-teman. Tetapi sebelumnya, ini ada fakta menarik nih. Di tahun 2022 yang lalu, saat Milan meraih Scudetto ya, itu kan mereka melakukan parade perayaan Scudetto. Nah, itu pemain Milan membentangkan spanduk bertuliskan begini: silahkan Anda masukkan trofi Coppa Italia ke dalam pantat Anda. Jadi mereka itu mengejek para pemain Inter ya, karena konteksnya saat itu Milan mendapatkan Scudetto, sedangkan Inter dianggap cuma mendapatkan piala minor nih, piala ciki doang, Coppa Italia. Jadi mereka mengejek menggunakan spanduk. Udah deh, itu masukin aja tuh trofi Coppa Italia ke dalam pantat Anda. Dan kemudian teman-teman, 2 tahun berselang ya, di musim ini kita mendapatkan Scudetto. Lalu ada fans Inter yang membentangkan spanduk bertuliskan kalimat balasan ya. Bunyi kalimatnya begini: kamu bahkan tidak punya trofi Coppa Italia untuk dimasukkan ke dalam pantat. Jadi ketika Milan waktu itu mendapatkan Scudetto, Inter setidaknya masih punya Coppa Italia dan bahkan mungkin Super Coppa ya seingat gua. Nah sekarang sebaliknya nih, Inter yang mendapatkan Scudetto, lalu yang Milan dapatkan apa-apa? Hanya ejekan, tidak dapat apa-apa. Oke teman-teman, sekarang gue mau bacain artikel dari Corriere dello Sport. Ini tepat setelah Inter mendapatkan Scudetto ya. Headline-nya bertuliskan Interstellar. Interstellar ini salah satu film box office ya dari Hollywood. Filmnya tentang angkasa luar ya, perjalanan menuju antariksa yang penuh dengan bintang-bintang. Isi artikelnya begini: Scudetto untuk bintang kedua tiba tepat di derby. Milan dikalahkan dengan skor 1-2. Dengan gelar ini, atas racikan Inzaghi, penghitungan bendera trikolor tepat menjadi 20. Dari Ausilio hingga Zhang, semua tokoh punya peranan penting dalam perjalanan yang mengesankan ini. Lalu di halaman berikutnya ada tulisan begini teman-teman: Inter così e più bello. Itu artinya Inter meraihnya dengan cara yang paling indah. Bintang kedua tiba di derby. Lautaro mengatakan ini adalah pertandingan bersejarah. Nah, di koran edisi tersebut teman-teman, Corriere langsung membuat rating pemain Inter di musim ini. Bukan rating pemain melawan Milan ya, melainkan rating pemain Inter di musim ini. Corriere dello Sport memberikan nilai 10 untuk Lautaro Calhanoglu, nilai 9 untuk Yann Sommer, Bastoni, Di Marco Thuram, nilai 8,5 untuk Pavard, Acerbi, Barella, Mkhitaryan. Wah, Barella di bawah Bastoni. Lalu nilai 8 untuk Darmian, Bisek, De Vrij, Augusto Fratesi. Yang cukup kaget, Audero, Arnautovic dapat nilai 7. Lalu Cuadrado, Buchanan, Klaassen, Sensi dapat nilai 6. Tidak ada yang mendapatkan nilai 5 menurut Corriere dello Sport. Dan Inzaghi juga mendapatkan nilai sempurna ya, nilai 10. Lalu sementara itu untuk media lainnya, La Gazzetta, bunyi headline-nya Inter alle stelle. Ini kalau di bahasa Inggrisin Inter to the stars gitu ya, Inter menuju bintang-bintang. Klub ini kembali memenangkan derby dan kali ini skornya adalah 2-1. Mereka kini menjadi juara. Air mata dan kegembiraan kisah Scudetto ke-20. Lalu di La Gazzetta mereka membahas secara khusus tentang sosok protagonis ya, sosok bintang di Scudetto yang ke-20, yaitu adalah Marcus Thuram yang kombinasinya bersama Lautaro dianggap La Gazzetta il mix perfect. Thuram dan Lautaro adalah perpaduan yang sempurna. Wah, perfecto. Bunyi artikelnya gini teman-teman, agak panjang gue bacain. Marcus Thuram hampir bergabung dengan Milan musim panas yang lalu, menggantikan Lukaku dengan hasil yang luar biasa. Membentuk partnership bersama Lautaro dengan brilian. Dan golnya kemarin merupakan loncatan terakhir Inter menuju bintang kedua. Marcus Thuram merupakan bagian dari sejarah bintang kedua Inter.
Dan bukan hanya karena dia menyelesaikan musim pertamanya yang fantastis untuk Nerazzurri dengan tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti mengalahkan Maignan, tetapi juga karena bagaimana dia menjalani setiap momen di musim ini dengan penuh senyum di wajahnya. Ini merupakan perasaan yang gila. Kami melakukannya untuk para penggemar. Kami bahagia dan sangat bahagia. Ini gelar liga pertamaku dan aku sangat senang dan bangga, ungkap Marcus Thuram di akhir pertandingan dengan senyum di wajah seperti biasanya. Setiap rekan setim di Inter menyukai Thuram karena cara dia bermain dengan ringan dalam pertandingan-pertandingan tersulit dan cara dia berlatih di Appiano Gentile. Akan tetapi, pemain pertama yang paling beruntung karena kedatangan Thuram adalah Lautaro Martinez. Salah satu dari banyak alasan mengapa Il Toro berhasil mencetak begitu banyak gol di musim ini. Thuram terbukti telah menjadi penyerang yang sangat modern. Sebelumnya di musim ini orang Prancis itu mungkin hanyalah seorang pemuda dengan fisik yang luar biasa dengan nama belakang Thuram yang sangat melegenda. Sebelum menginjakan kaki di Milan, Thuram hanya memiliki trofi kejuaraan Eropa U19 dan sekarang dia memiliki Piala Super Italia dan juga Scudetto. Sebuah kebahagiaan yang juga dirasakan oleh sang ayah Lilian Thuram yang praktis selalu berada di tribun menyaksikan putranya bermain. Hanya ada 3 pemain yang terlibat lebih banyak gol dari Marcus Thuram, 12 gol 7 assist di musim perdananya, yaitu Ibra, Milito, dan juga Lukaku. Dan bukan cuma itu, Marcus Thuram adalah pemain pertama yang mampu mencetak gol di 2 derby perdananya sejak Romelu Lukaku. Thuram Junior membuka dan menutup pertandingan derby. Gol super dalam leg pertama adalah titik terang, lalu kemarin adalah lompatan terakhir menuju bintang kedua, selalu dengan senyum di wajahnya. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian teman-teman, sama seperti Corriere nih, Gazzetta memberikan rating untuk pemain Inter di musim ini. Yang luar biasanya, tim Inter secara keseluruhan dikasih nilai sempurna ya, nilai 10. Inzaghi mendapatkan nilai 10 juga, begitu juga Lautaro dan Calhanoglu. Lalu yang membedakan di posisi rating 9 ada nama Barella, Mkhitaryan, dan Thuram, tidak ada nama Bastoni di sini. Lalu kemudian di nilai 8 ada Sommer, Pavard, Bastoni, Darmian, dan Fratesi. Wah, Bastoni disamain kayak Darmian dan Fratesi anjir. Lalu kemudian yang paling bawah nilai 6 ada Klaasens, Cuadrado, Arnautovic, Sanchez, dan Audero. Wah, ternyata Gazzetta lebih kejam ya dalam memberikan rating pemain untuk Inter. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.